Dari 5 hal ini yang ditukil oleh Habib Zain bin Ibrahim bin Smith dari kitab Iqdu Yawaqid Al-Jauhariyah, yang di dalamnya mengutip ungkapan seorang ulama dari kalangan Ba'alawi Sayyid Ahmad bin Zaid Al-Habsi, di mana beliau mengatakan kembali bahwasanya Thariqah As-Sadah Ali Abi Alawi innamahiyya ilmu wal amal wal waraq wal khawf wal ikhlas. Thariqah itu cara, metode. Banyak ulama-ulama salaf yang mempunyai metode, mempunyai cara menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya beda-beda, tapi tujuannya tetap sama, usul ilallah. Nah, sadah atau cara yang ditempuh oleh sadah alawiyah paling mudah. Maka thariqah alawiyah dibanding dengan thariqah yang lainnya itu termasuk thariqah yang paling mudah karena tanpa baiat, tanpa adanya talqin, baik dari kalangan alawiyah maupun bukan dari kalangan alawiyah, dari kalangan habaib atau ghair habaib. Ketika dia mengamalkan yang 5 ini, ilmu, amal, waraq, khauf dan ikhlas, secara tidak langsung dia sudah masuk dalam gerbong thariqah sadah alawiyah. Malah sebaliknya, walaupun dia habaib, termasuk dari keturunan sadah alawiyah, tidak mengamalkan yang 5 ini, dia tidak termasuk gerbong sadah alawiyah. Jadi habaib kadang bisa keluar, yang bukan habib kadang bisa masuk ke dalam gerbong thariqah sadah alawiyah, karena thariqah itu cara, metode yang ditempuh oleh para ulama-ulama salaf. As-Sayyid Al-Habib Zain bin Smith memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian membaca sholawat kepada Rasulullah, dan beliau juga mengajak kepada saudara-saudaranya baik dari kalangan alawiyah maupun bukan alawiyah untuk mengenal apa yang disebut dengan thariqah alawiyah. Beliau melanjutkan, falamma waqaftu ala tilkal ibarah, ketika aku, kata Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, melihat, memperhatikan ibarat yang diucapkan oleh Sayyid Ahmad bin Zaid Al-Habsi, roja'tu bilauni ala nafsil amarah. Subhanallah, ini ungkapan yang begitu dalam. Secara sepintas ini juga termasuk ke dalam salah satu metode, satu thariqah yang masyhur juga, mu'tabarah, disebutnya thariqah malamatilah, dari lama yalumu laumatan wa malamatan. Thariqah yang sering mencaci maki dirinya, mencela dirinya, jauh dari mencela orang, jauh dari mencaci maki orang. Bahkan Imam Ghazali pemilik letak pernah jauh simpel yang disebut juhud itu ketika dipuji tematah bukahiru, di mana dihina tematah berundung, itu zuhud. Sebab antara pujian dan hinaan dunia, pujian dunia, hinaan dunia, makhluk pujian makhluk, hinaan makhluk. Berarti kalau kita takut dihina, resep dipuji, kita melupakan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita takutnya dihina, bukan takut sama Allah taala. Nah, ini beliau setelah melihat ungkapan Habib Ahmad bin Zain Al-Habsi, roja'atu bil laumi ala nafsil amar, aku mencaci maki diriku, mencela diriku, menghina diriku. Masuk ke kategori thariqah malamatilah, nafsu amar kan seperti itu. Kadang-kadang sulit menerima nasihat, Pak. Sorry, Imam Busiri dengan qasidah Burdah Nawawi, fa inna amaratin bisu'i ma ta'adad min al-jahli bin nadri syaibi wal harami. Jadi nafsu amarah itu tidak bisa menerima nasihat. Tersuka lah mau nasihatkan kubatu, komo mau nasihatkan budak letik, budak kene aing makan uyah lagi tiba manusia. Padahal kadang-kadang uyah karena kayak persikeun gitunya, migacoan, Allah tuh udah gitu ya hukumnya, orang mah jeung bakakak gitu, kadang-kadang gitu. Saha ente, nah itu berarti jelma teh, untuk bisa menerima nasihat, ningali dari struktur usia, dari struktur pengalaman. Padahal semua yang mengaku cinta Nabi Muhammad, mengaku umat Nabi Muhammad, harus siap dinasihati dan siap menasehati. Tapi sekarang orang hanya siap untuk menasehati, tidak siap dinasehati, menutup pintu. Pokoknya cek aing bener-bener, kadang cek ulama sedunia salah bener oke, cek aing mah bener gitu. Kadang cek batur salah. Baik-baik itu berarti nafsu amarah. Nafsu amarah
sulit menerima, itu disebabkan minal jahli, kata Imam Busayri. Minal jahli, jadi walaupun nasihat telah datang bina dari sayyid karena adanya ubah mutus bisa sebab busen ketuhan bari mutus hawisan, amin ya mutus hawisan. Eta teh tak anggap bentuk nasihat wal harami, dan keadaan yang sudah semakin tua lemah, itu merupakan bentuk nasihat langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nafsu amarah jadi tidak bisa menerima, maka kata ulama nafsu amarah itu merupakan nafsu yang tersesat. Jadi nafsu amarah itu merupakan nafsu yang tersesat, dia tersesat di dalam kegelapan sehingga menutup semua celah, menutup semua lubang untuk menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma ubarri'un nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'. Allah berfirman menghikayahkan Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi menurut sebagian ulama tafsir, ayat ini merupakan ungkapan daripada Nabi Yusuf. Wa ma ubarri'u nafsi. Aku tidak merasa bahwa diriku ini terbebas dari nafsu. Tapi menurut ulama yang lainnya, ulama mufassirin yang lainnya, ungkapan ini adalah ungkapan Siti Zulaikha yang menyesali dan menyadari akan kesalahannya. Wa ma ubarri'un nafsi inna nafsa, kata Allah, bi'ammaratun bisu, bahwa semua nafsu amarah itu akan membawa kejelekan. Nafsu amarah membawa emosional, bahkan secara dikaji dengan ilmu modern, sains kesehatan, orang yang mempunyai nafsu amarah itu akan merusak, sifatnya destruktif internal maupun eksternal. Dia akan merusak di dalam maupun di luar. Secara di dalam, orang yang emosian, orang yang ingin dipuji saja, orang yang sombong, sum'ah, ria dan lain sebagainya, di samping merusak dirinya, dia juga akan merusak tatanan sosial. Jadi hidupnya berbagi baper. Jadi jalannya nugadu amaro bisu itu menurut kajian emotional quotient, waduh galanya. Jadi kajian kayak keren. Belum pernah ngiri, bisa pernah ngiri dulu. Emotional quotient, intellectual quotient, spiritual pernah. 3 hari dulu pernah. Diajak ke Batur, ayah iya gitu, maka kedatangan kemenusan. Jadi sifatnya rusak. Jelma apa kondisi emosional rupa, baperan kete. Ayah nuntut ngehargaan, ambo orang mareng kete. Kadang salah we masalah ribu di luar ribu. Naudzubillah ini. Maka kata ulama, nafsu amarah ini merupakan kesesatan yang sangat nyata. Maka kita ada juga ulama mengatakan nafsu amarah itu sijnun, bentuk penjara. Kalau kita belum bisa mengeluarkan diri kita dari nafsu amarah, sampai kapanpun kita tidak akan bisa merasakan kebahagiaan. Jangankan di akhirat, di dunia kita bakal celaka. Kalau belum bisa keluar, maka dalam kehidupan itu kan ukhruj min awsafikal basyariyah. Jadi orang kudu mengeluarkan sifat-sifat kebasarian, ada di antaranya eta. Orang kudu mengakui lemah, orang tidak ulah yang dipuji, namun dihina ku batur kudu bunga, sebab batur teh cerminan ke orang. Otoriko malamatilah kayak gitu, menyembunyikan kebaikan, memperlihatkan kejelekan. Orang lagi balik, menyembunyikan kejelekan, memperlihatkan kebaikan. Otoriko malamatilah mah, ketika ada yang memuji, amalnya ditimbulkan, amalnya ditampakkan, lalu ada yang memuji, nangis. Orang mah lain gitu, orang memuji, justru orang mah lain gak berusaha, bukan ngeliat acara gitu namanya. Secara umum nafsu itu ada ulama yang membagi 3. Ada nafsu ammarah, ada nafsu lawamah, ada nafsu mutmainnah. Tapi kalau dalam kitab Surajul Talibin, Syekh Danfis ketika mensyarahi kitab Minhajul Abidin, beliau membagi nafsu itu ada 7. Yuhsabu awsafu hati, itu disesuaikan dengan sifat-sifatnya. Nanti ada yang disebut nafsu ammarah, bolehnya ada mulhimah, lawamah dan lain sebagainya. Banyak. Kita ambil secara umum 3. Ini untuk mengkaji ungkapan Habib Ibrahim bin Zain, tauladan ke orang. Sekelas Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit yang disebut Asy-Syafi'i fi hadzal zaman, yang ilmunya sudah sangat luas, tawadu, masih mencaci maki dirinya, hai urang. Ilmu Allah, ibadah petot. Nyarekan diri sorangan, bicarakan ku batur ngambon itu sorangan, ibadah kedul,
humul jeung sajabina masih jadi penyarekan. Hayangan ngeunah dipuji, dipuja-puja, dihade-hade. Masih kena nyarekan. Contoh daripada Hamzah bin Sumit ketika baru melihat ungkapan kalimat terpira innama hiyal ilmu wal amal, sebatas itu raja'tu bil launi ala nafsil amarah li taksiriha wa tahulu fiha antorikiha ulai sadar. Karena tertinggalnya jauh kulantaran keteledoran kita, kegegabahan kita, kesibukan kita, mungkin kita terlena dengan keindahan dunia yang membuat nyaman diri kita, sehingga kita lupa dengan toriko ajdaduna, lupa dengan toriko leluhur kita, lupa dengan toriko salaf-salaf kita terdahulu yang sudah merasakan manisnya dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencicipi hidangan yang sudah dihidangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang sulut melakukan perjalanan jauh yang bisa sampai kepada Allah. Disuguhan pada orang lebih disuguhan ku Habib Husain ini nikmat Pak. Nah jangan kayak kopi ini enggak boleh kopi boleh dia boleh dia itu. Nikmat itu. Oh atas di luar batu sejurangnya. Dan tentu satu tas sebelah itu. Nah gitu ya. Kok mau disuguhan dengan Allah kan? Suluk turuk ilallah teh berat. Untuk segampang yang kita bayangkan, malah sahur Imam Ibnu Athaillah bila kita hikam ada 3 golongan jalmi yang hidup di alam dunia ketika suluk menuju Allah. Ada yang mudah, orang yang mendapat bimbingan langsung dari Allah. Ada yang sedang-sedang, ada yang sulit, bahkan bitulil hayat, perjuangannya sampai sepanjang umur, sepanjang hidup. Dibaratkan oleh Imam Ibnu Athaillah dihikam di sisinya, kita hikam di sisinya dilatih kerjadikan tanawul ajnasil a'mal apa namanya di sisi diteruskan di sana bahwa seseorang itu ketika menuju kepada Allah ibarat kita berjalan di depan kita itu ada duri-duri, cuman durinya ada yang jarang, ada yang sedang, ada yang dikit, ada yang jarang, ada yang kandel, boleh, dan itu disesuaikan dengan nafsu kita. Kalau nafsu kita boleh kandel, nafsu kita ini rendah, hina, pikirannya hanya maksiat, ibarat kita berjalan, di depan kita tidak ada lagi jalan kecuali jalan tersebut, cuma jalan tersebut dipenuhi dengan duri, tidak ada satu tapak jengkal pun yang tidak dipenuhi dengan duri. Semuanya kita mau tidak mau harus jalan ke tempat itu, tapi harus melewati ujian yang sangat berat. Lincah duri penyeri, popolokot jenggeti, cicing dirinya anger nyeri, aneh prok duduk makin nyeri kabeh. Mundur agar ini mau tidak mau kita akan mundur rugi 2 kali. Di dunia kita nyeri, di akhirat bakal rugi. Itu digambarkan oleh Sayyidina Athaillah yang masih terbelenggu, nafsunya masih terbelenggu dengan sesuatu berakwan, sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih dalam kutipan hikam untuk menambah wawasan orang, renungan yang masih kuring orang serena. Kaifa yasruku qalbu suwarul aqwan muntabi'atun fi mir'ati. Bagaimana mungkin kita bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati kita bisa mudah menerima cahaya, hati kita bisa menerangi jalan kita, sementara hati kita muntabi'atun fi mir'atihi, fi mir'atihi, maksudnya ada gambaran masih termuqayyadun, bukan muqayyadun, tercetak persis, tercetak jelas gambaran-gambaran mukawanat sesuatu selain daripada Allah, dan masih mempunyai anggapan bahwa selain daripada Allah memberikan madarat dan memberikan manfaat. Padahal selain daripada Allah, harta, jabatan, ketokohan, seseorang, tidak ada yang mampu memberikan madarat kepada kita, juga tidak akan ada yang mampu memberi manfaat kepada kita. Artinya kita sanajan sealam dunia rek muji urang, sanajan sealam dunia rek ngagul-ngagul urang, lamun cek Allah hina-hina. Hatta sebaliknya sealam dunia rek ngahinakeun urang, sealam dunia rek nyelakakeun urang, cek Allah mulia. Dalam ukuran masih ada kaitan sieun dihina ku batur, sieun direndahkeun ku batur, berarti masih kena aya akuan dina diri urang. Sehingga urang dina sarana oge muntabi'atun fi min'atihi ka adamiin wa ghairihi, rek bangsa Adam atau selian Adam. Atau am kaifa yarhalu ilallah wa huwa mukabbalun. Bagaimana mungkin kita bisa berjalan
Bagaimana mungkin kita bisa melangkahkan kedua kaki kita wahwa muka bangun, sementara kaki kita mukoyat diikat. Hal utawi kaki orang itu muka balun dan tali ini diikat. Orang bisa lempang kaki dalam kaki.